Hai, semangat pagi! Bertemu lagi dengan Kak Okta Channel. Bangga sekali Kak Okta kembali menyajikan video ini, terkhusus untuk kamu pejuang-pejuang PTN. Dan sebelumnya, Kak Okta ingin berterima kasih dulu nih yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, yuk subscribe sekarang juga, biar kamu selalu dapat info terupdate tentang video-video pembahasan soal-soal UTBK nih. Spesial di video kali ini, Kak Okta akan membahas soal-soal UTBK yang berhubungan dengan baris dan deret. Langsung aja yuk, soal nomor 1. Jumlah N suku pertama deret aritmatika dinyatakan dalam Sn 4N kuadrat ditambah 5N. Yang ditanyakan adalah bedanya. Nah, di sini kalau misalkan kita tahu bahwa Sn itu jumlah N suku pertama, berarti otomatis kalau U1 sama dengan N1 ya. Nah, untuk mencari S1 langsung aja berarti di sini semua nilai N diganti dengan 1. Berarti 4 kali 1 kuadrat ditambah dengan 5 kali 1. Hasilnya 9. Nah, kemudian untuk mencari S2, S2 kan berarti U2 ditambah U1. Artinya U2 adalah S2 dikurangi U1 kan? Nah, kita cari dulu nih berapa S2-nya. Berarti semua nilai N diganti dengan 2. Maka 4 kali 2 kuadrat ditambah dengan 5 kali 2. Hasilnya 26. Nah, di sini kita akan cari U2-nya dong. Maka U2 adalah S2 dikurangi U1. Berarti 26 kurangi dengan 9. Ketemu 17 ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah beda. Beda itu suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 17 kurangi 9 hasilnya adalah 8. Tetapi di sini Kak Okta punya nih cara cepetnya. Biar kamu ngerjain hanya 2 detik deh ya. Jangan 1 detik kecepatan ya. 2 detik aja. Nah, di sini gimana caranya? Cukup dengan gini sayang, kamu bisa melihat di situ kalau kita punya Sn 4N kuadrat ditambah 5N, ini pangkatnya kita kalikan aja dengan koefisien N kuadrat. Jadi kita ketemu bahwa B-nya adalah 4 kalikan 2. Ketemu ya? Jadi B-nya adalah 8. Atau kalau misalkan kita punya rumus seperti ini, bisa aja misalkan saya punya Sn sama dengan Pn kuadrat ditambah Qn. Dengan Un, kita punya rumus 2Pn ditambah Q kurangi P, maka bedanya adalah 2P. Gitu ya. 2P itu berarti 2-nya dari pangkat ini. Untuk P-nya itu dari koefisien N kuadrat. Gampang kan? Jadi langsung aja ketemunya adalah E. Untuk soal nomor 2, diketahui suatu barisan geometri U1, U2, U3 sampai dengan UN, kemudian diketahui U3 ditambah U4 sama dengan 48, dan U5 ditambah U6 dibagi U3 ditambah U4 sama dengan 4. Yang ditanyakan U3 ditambah U4 tambah U5, U6 tambah U7 tambah U8. Di sini jelas kalau U3 ditambah U4 itu sudah diketahui 48 ya. Kemudian yang kedua, di sini ada U5 tambah U6. Nah, U5 tambah U6 dibagi U3 ditambah U4 sama dengan 4. Kita buat bisa dirubah karena di sini hasilnya 48 kan, berarti ketemu U5 ditambah U6 dibagi 48 sama dengan 4 ya. Artinya U5 ditambah U6 sama dengan 4 dikali 48. Ketemu ya. 4 dikali 48 itu berarti 192. Ya, oke, sudah ketemu nih. Di sini 192. Sekarang U7 ditambah U8. Nah, di sini karena kita punya U5 ditambah U6 dibagi U3 ditambah U4, kita kesinikan ya. U5 itu AR pangkat 4, sedangkan U6 AR pangkat 5 dibagi dengan U3 itu AR pangkat 2, U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 4 ya. Nah, tak keluarin nih, kalau di sini atas tak keluarin AR pangkat 4, berarti di sini tinggal 1 ditambah R, betul? Kemudian kalau bawah AR kuadratnya tak keluarin, berarti tinggal 1 ditambah R juga ya. Nah, di sini berarti kita bisa siasati nih. 1 tambah R kita coret, 1 tambah R kita coret. A kita coret, A kita coret. Ketemu bahwa R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 2, ketemunya berarti R pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, di sini berarti kalau U7 ditambah U8 itu berarti kalau tak buat AR pangkat 6 ditambah dengan AR pangkat 7, betul kan? Berarti di sini tak keluarkan nih R kuadratnya. Nah, berarti di sini tinggal AR pangkat 4 ditambah dengan AR pangkat 5. Iya. Nah, berarti R kuadrat, AR pangkat 4 kan?
Iya, air pangkat 4 itu U5, sedangkan air pangkat 5 itu U6. Nah, U5, U6 kan diketahui ya, berarti ketemunya adalah R kuadratnya 4, sedangkan U5 ditambah U6 itu adalah 192. Nah, berarti 192 kalikan 4, ini 8, berarti ini 6, sisa 3, 7 ya. Nah, berarti sini adalah 768. Ini berarti ketemunya belakang ini 8, ya kan? Ini 0, 0, 1. Iya, 1008. Ketemunya C ya. Baik, untuk soal nomor 3, jika Sn sama dengan 5n kuadrat dikurangi 6n adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika, maka suku kelima barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita menggunakan konsep dasarnya aja ya. Bisa sih pakai cara cepat tapi nanti. Kita konsep dasar dulu. Kalau konsep dasar, jika di S diketahui Sn ditanyakan UN, langsung aja. UN itu adalah Sn dikurangi Sn-1. Nah, karena di sini diketahui yang ditanyakan adalah U5, maka U5 itu adalah S5 dikurangi dengan S5 kurangi 1, atau U5 sama dengan S5 kurangi S4. Kita cari dulu nih berapa S5, berapa S4. Pertama, S5, maka semua nilai N diganti dengan 5. Maka hasilnya 5 kali 5 kuadrat kurangi 6 kali 5, hasilnya adalah 95. Kemudian untuk S4, 5 kali 4 kuadrat kurangi 6 kali 4, hasilnya 56 ya. Maka U5 itu bisa diperoleh dari S5 kurangi S4. Artinya 95 kurangi 56. Hasilnya adalah 39. Atau boleh nih pakai cara yang cepat ini ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Kalau kita punya Sn, 5n kuadrat kurangi 6n, mau cari UN, turunin aja. Berarti diturunin duanya, berarti 10n dikurangi 6. Udah selesai? Belum. Masih dikurangi dengan koefisien n kuadratnya. Berarti kurangi 5. Artinya UN sama dengan 10n kurangi 11. Nah, di sini karena cari U5, maka semua n diganti dengan 5. 10 dikali 5 kurangi 11. Artinya 50 kurangi 11. Hasilnya 39. Sama ya? Maka jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya, jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari barisan aritmatika, suku pertama dibanding dengan suku ketiga pada barisan aritmatika itu adalah 1:3. Karena baris aritmatika, maka rumusnya A sebagai suku pertama, kemudian suku ketiga A ditambah 2B ya. Nah, ini 1:3. Kita kalikan silang aja, berarti 3A sama dengan A ditambah 2B. A-nya jadi 1 ruas, 3A kurangi A sama dengan 2B. 3A kurangi A kan berarti 2A ya, sama dengan 2B, artinya A sama dengan B. Oke, selanjutnya, maka perbandingan suku kedua dan suku keempat. U2 per U4. Aritmatika, karena suku kedua berarti A ditambah B, sedangkan suku keempat adalah A ditambah 3B. Karena A sama dengan B, oke, kita ganti aja, substitusikan aja ya. Berarti A ditambah A, karena A sama dengan B kan. Kemudian di sini juga A ditambah dengan 3A. A tambah A itu adalah 2A, sedangkan A tambah 3B 4A. Maka perbandingannya adalah 1:2, karena sama-sama dibagi dengan 2A. Oke, ketemu. Jawabannya C ya. Untuk soal selanjutnya, jika 1001, 997, 993 adalah barisan aritmatika, ya, maka suku yang bernilai negatif yang muncul pertama kali adalah suku keberapa? Nah, biasanya kan kalau kita nyari 111 kelamaan ya. Nah, ini kita ada rumus cepatnya nih. Caranya bagaimana? Nih, kita anggap bahwa 1001 kan suku pertama, berarti A adalah 1001 suku pertama ya, kita sebut A. Kemudian bedanya adalah 1001 ke 997. Bedanya berarti negatif 4 ya. Nah, di sini kita punya rumusnya nih. Kalau kita akan mencari bilangan negatif atau bilangan positif yang pertama kali muncul, cukup dengan rumus ini. Mutlak dari suku pertama dibagi dengan beda ditambah dengan 1. Ya kan? Oke, yuk kita langsung cari. Suku pertamanya kan 1001, bedanya ada negatif 4. Nah, dan ingat di sini ada kata bulatkan ke atas. Artinya 1001 dibagi 4 karena mutlak berarti selalu positif ya. Maka hasilnya adalah 250,25.
Nah, ditambahkan dengan 1. Ingat, bulatkan ke atas. 250,25 dibulatkan ke atas, jadi 251. Ya, artinya 251 ditambah dengan 1. Maka ketemunya suku negatif yang paling pertama muncul adalah suku ke 252. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Untuk video kali ini, jangan lupa untuk selalu berdoa karena itu penting banget untuk kesuksesan kalian nih. Dan pastinya tetap semangat untuk latihan-latihan soalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.